Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, 'Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi.' Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menggenapi Taurat. Kita sebagai orang Kristen kerap ditanya, kalau kalian mengikuti Tuhan Yesus, mengapa kalian tidak menjadi orang Yahudi? Atau, mengapa kalian tidak wajib sunat, sedangkan Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi bersunat? Uniknya pertanyaan ini justru keluar dari orang-orang yang juga bukan seorang Yahudi. Tak sedikit orang Kristen yang menjadi goyah dan kemudian meninggalkan imannya. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan pernyataan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Apa artinya bahwa Kristus menggenapi hukum Taurat? Artinya, dengan hidup, sengsara, dan kebangkitannya, Ia mengajarkan makna asali atau sejati dari hukum Taurat, yakni kasih. Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologinya menjelaskan bahwa hukum Perjanjian Lama mempunyai 3 bagian, yakni hukum moral, hukum seremonial, dan hukum yudisial. Hukum seremonial seperti persembahan, perpuluhan, dan sunat, dan hukum yudisial yaitu sanksi-sanksi jika ada aturan yang dilanggar, itulah yang berubah karena konteks berubah. Namun hukum moral tidak berubah. Hukum itu adalah hukum kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hukum kasih itu bisa dilihat dalam 10 perintah Allah yang tetap mengikat semua orang Kristen hingga saat ini. Perintah Allah yang pertama hingga ketiga berkaitan bagaimana kita mengasihi Allah, sedangkan perintah Allah keempat hingga ke-10 berkaitan dengan bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Saudara-saudari terkasih, hukum Taurat yang sejati hanya bisa dialami dan dilaksanakan dengan mengimani Kristus. Tuhan Yesus tidak mengubah inti Taurat. Ia justru mengembalikan Taurat yang pada masa itu kerap disalahartikan dan disalahgunakan kepada prinsip aslinya, yakni kasih. Ia mengajarkannya bukan dengan kata-kata saja, melainkan dalam seluruh hidupnya, terutama dalam seluruh rangkaian peristiwa salib, bahwa inti Taurat adalah kasih. Semoga pada masa Prapaskah ini, kita semakin bertekun dan setia untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.